Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Firmansyah dari Prodi TPI tingkat 3. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi pelabuhan, klasifikasi pelabuhan, dan fasilitas yang ada di pelabuhan. Yang pertama, deskripsi pelabuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pelabuhan atau port adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perarian dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Yang kedua, deskripsi pelabuhan menurut Triatmojo 2010. Menurut Triatmojo 2010, pelabuhan atau port adalah daerah perarian yang terlindungi terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran, gudang laut, dan tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan. Yang selanjutnya ada klasifikasi pelabuhan. Klasifikasi pelabuhan terbagi atas berdasarkan penyelenggaraannya, berdasarkan pengusahaannya, berdasarkan teknis pembangunannya, berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan luas kegiatannya. Kalau berdasarkan penyelenggaraannya, ada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut. Jadi contoh dari pelabuhan umum seperti punya Persero, PT-PT Persero, terus PT-PT Pelni, itu pelabuhan umum untuk kepentingan masyarakat umum. Yang selanjutnya ada pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus ini diselenggarakan untuk kepentingan sendiri demi menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum. Jadi seperti namanya, khusus berarti bukan untuk kepentingan umum. Yang contohnya adalah pelabuhan LNG. Kemudian ada juga yang berdasarkan segi pengusahaannya. Pengusahaannya ini terbagi juga atas dua, pelabuhan yang diusahakan maupun pelabuhan yang tidak diusahakan. Pelabuhan yang diusahakan merupakan pelabuhan yang memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, menaik turunkan penumpang, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan yang seperti hanya kapal singgah tanpa melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan tersebut. Kemudian berdasarkan segi penggunaannya. Berdasarkan segi penggunaannya ini terbagi atas beberapa, yaitu ada pelabuhan ikan, pelabuhan minyak, pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan campuran, dan pelabuhan militer. Pelabuhan ikan tentunya adalah tempat di mana kapal ikan melakukan kegiatan bisnis perikanan, tempat bersandarnya kapal perikanan. Sedangkan pelabuhan minyak biasanya diletakkan di tempat yang agak jauh dari keperluan umum untuk alasan keamanan. Di pelabuhan minyak biasanya jauh dari pelabuhan yang dilakukan untuk pelabuhan umum. Kemudian ada pelabuhan barang. Pelabuhan barang adalah tempat terjadinya moda transportasi, yaitu dari angkutan laut ke angkutan darat atau sebaliknya. Contoh pelabuhan barang yang ada di Tanjung Priuk. Kemudian ada juga pelabuhan penumpang. Pelabuhan penumpang digunakan oleh orang-orang yang berpergian dengan menggunakan kapal penumpang. Contohnya pelabuhan Ambon. Di pelabuhan penumpang adalah tempat penumpang melakukan kegiatan pergi pulangnya menggunakan kapal penumpang. Kemudian ada juga yang namanya pelabuhan campuran. Pelabuhan campuran ini adalah pelabuhan yang pada umumnya dipakai untuk penumpang dan bongkar muat barang. Jadi bisa digunakan untuk tempat penumpang, tempat naik turunnya penumpang seperti kapal-kapal penumpang. Nah, ada juga untuk kapal-kapal barang, bongkar muat barang. Jadi ini dinamakan pelabuhan campuran. Contohnya seperti di Pelabuhan Sorong, itu juga termasuk pelabuhan campuran. Kemudian ada pelabuhan militer. Seperti namanya, pelabuhan ini adalah tempat di mana kapal-kapal militer bersandar. Dibangun pelabuhan militer khusus agar bisa melakukan gerak-gerak cepat jika dibutuhkan kapal-kapal dari militer. Kemudian berdasarkan teknis pembangunannya. Teknis pembangunannya itu ada pelabuhan alam, pelabuhan buatan, dan pelabuhan semi alam.
Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi badai dan gelombang secara alami, misalnya oleh suatu pulau, jazirah atau terletak di teluk, estuari atau muara sungai dengan begitu pengaruh gelombang menjadi sangat kecil. Contoh pelabuhan alam adalah pelabuhan Palembang, berada di Palembang. Terus ada juga pelabuhan buatan. Nah, pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang atau breakwater. Contohnya pelabuhan buatan adalah pelabuhan di Tanjung Mas. Kemudian ada juga pelabuhan semi alam. Pelabuhan semi alam ini adalah gabungan dari pelabuhan alam dan pelabuhan buatan. Misalnya, suatu pelabuhan yang dilindungi oleh lidah pasir dan perlindungan buatan hanya pada alur masuk. Contoh pelabuhan semi alam adalah pelabuhan yang berada di Bengkulu. Kemudian ada juga klasifikasi pelabuhan berdasarkan luas kegiatannya yang terdiri dari pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal. Kemudian ada fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan terbagi atas 3, yaitu fasilitas pokok pelabuhan, fasilitas penunjang pelabuhan, dan alat bantu pelabuhan. Fasilitas pokok pelabuhan terdiri dari alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan gelombang, dan mooring buoy. Jadi ini adalah fasilitas pokok yang berada di pelabuhan. Kemudian fasilitas penunjang pelabuhan terdiri dari dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal, dan jalan. Sedangkan untuk alat bantu ada mobil kren, kontainer kren, truk, dan konveyor. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.